Lagi cari HP 1 jutaan terbaik buat dibeli di 2025? Ini dia pilihannya. Yo guys, Gadget bersama Rah kesana sini, dan kali ini tidak seperti biasanya, karena kan biasanya kita nge-review ataupun ngasih rekomendasi laptop. Kali ini kita hadir dengan memberikan rekomendasi HP. Dan sebagai pembuka seri rekomendasi HP, kita akan mulai dari harga yang paling merakyat, yaitu 1 jutaan. Nah, 1 juta ini meskipun secara harga memang tergolong cukup merakyat, tapi pilihan yang bisa kita pikirkan itu sebenarnya banyak banget. Apalagi bisa dibilang harga 1 jutaan ini merupakan sweet spot dan banyak diincar oleh produsen-produsen besar. So, biar kalian nggak pusing memikirkan HP apa yang terbaik, kita udah bagi menjadi bahkan 5 HP terbaik. Yang mana ini udah kita breakdown juga ya. Ada yang di 1 jutaan kecil kayak 1,2, ada juga yang udah mulai mendekati 2 jutaan di harga 1,7. Dan nggak cuma dari harga, kita juga breakdown berdasarkan fungsinya. Ada yang bagus di kameranya dan ada yang mentok banget buat bermain game. So, pastikan kalian tonton videonya sampai habis, dan kalau mager sih ya bisa cek segmen juga. Di sana udah kita cantumin juga HP apa yang kita bahas, oke? Langsung aja, sebelum itu klik tombol subscribe dulu. Oke, udah, dan langsung aja ke nomor yang pertama. Boom. HP 1 jutaan terbaik 2025 yang pertama adalah Redmi 14C. HP ini dinobatkan sebagai juara di kelas HP 1 sampai 1,5 juta oleh suhu kita bersama, yaitu Bapak David Gadgetin. Karena itulah kita masukin Redmi ini sebagai rekomendasi yang pertama. Selain karena udah dibuktikan ya sama Gadgetin, spek dari HP 1,3 jutaan ini juga nggak main-main. Mulai dari performanya yang gacor abis, karena udah pakai MediaTek Helio G81 Ultra dengan grafis Mali G52 MC2. Belum hafal guys, jadi nengok dikit ya. Oke. Nggak cuma itu, RAM-nya udah lega di 6 GB dengan storage 128 GB eMMC 5.1. Kombinasi speknya ini mampu menghasilkan suara Antutu di 262 ribuan menurut GSM Arena. Bang, gue nggak paham dah. Intinya, Redmi 14C ini merupakan salah satu HP paling kencang di kelas 1,5 juta ke bawah. Otomatis buat dipakai browsing, buka-buka IG, TikTok, YouTube, semuanya udah no problem. Main game ML juga udah bisa banget ya, stabil di 60 FPS. Genshin pun juga masih bisa. Meski ya belum bisa ngarep lah ya untuk FPS stabil di 60 FPS. Yang penting udah bisa main game dengan nyaman di atas 30 FPS. Itu udah oke banget guys. Ini harganya nggak sampai 1,5 juta ya, ingat ya. Selain performa, layar menjadi fitur unggulan dari Redmi 14C. 6,88 inch IPS beresolusi HD+ dengan 120 Hz refresh rate dan tingkat kecerahan di 600 nits. Yap, HP 1,5 juta ini udah bisa ngasih refresh rate sampai 120 Hz. Beh, apa nggak malu tuh iPhone 16 ya? Spek lain dari HP ini juga tergolong oke, mulai dari kamera belakang 50 megapiksel plus 2 megapiksel, kamera depan 13 megapiksel, bobot 211 gram dengan ketebalan di 8,2 mm, hingga baterai badak di 5160 mAh dengan fast charging 18 watt. Spek lengkapnya bisa kalian cek di scene setelah ini. HP 1 jutaan terbaik 2025 yang kedua adalah Infinix Hot 50. Ini adalah salah satu HP serem yang bikin brand lain auto deg-degan. Gimana enggak guys? Dengan harga cuma 1,7 jutaan, lo udah bisa dapetin chipset MediaTek Helio G106 nanometer dengan GPU Mali G57 MC2. Buat gambaran ya, ini adalah spek yang kencang karena skor Antutunya aja bisa tembus 421 ribuan. Performanya gimana? Ya, tentunya udah lancar banget lah ya, apalagi kalau buat kebutuhan standar kayak scoring sosial media, main TikTok, bikin Velocity tuh yang bikin Velocity itu
udah oke banget. Mobile Legends bisa dihajar 60 fps stabil, PUBG pun masih enak di settingan smooth. Bahkan mau main game kayak Genshin pun masih bisa banget. Minimal dapat ya rata-rata 30 atau bahkan 50 fps di settingan yang disesuaikan. Nah, untuk RAM-nya juga udah gede ya, 8 GB dengan storage 128 GB. Cukup banget buat nyimpen berbagai konten atau download game-game yang storage-nya atau size-nya lumayan besar. Layarnya juga nggak kalah keren, IPS LCD HD Plus 6,78 inch dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan sampai 480 nits. Buat nonton atau scrolling santai di malam hari sebelum tidur, ini udah nyaman di mata kita. Desainnya juga nyaman kok buat dipandang. Tipis, cuma 7,7 mm dengan berat 187 gram aja. Jadi feel-nya ini bakalan nyaman banget buat lo yang suka nongkrong sambil ya bisa pegang-pegang HP. Kamera belakang 50 megapikselnya juga bisa rekam sampai video 1044p alias ya 2K. Plus ada dual LED flash biar malam-malam tetap kelihatan cakep. Untuk kamera selfie-nya ini beresolusi di 8 megapiksel yang mana ya udah cukup aja buat kebutuhan selfie harian, meskipun ya tentu nggak bisa ngarep banyak lah ya, at least udah bisa lah dipakai buat selfie. Baterainya pun ini nggak pelit ya, 5000 mAh dengan fast charging 18 watt plus fitur bypass charging, yang mana lo bisa mainin game sambil ngecas tanpa takut baterainya cepat rusak, which ini fitur yang penting banget buat para gamers. Portnya juga udah pakai USB Type-C, pokoknya udah lengkap banget, aman dan tentram ya. HP 1 jutaan terbaik 2025 yang ketiga adalah Itel P65. HP ini cocok banget buat lo yang nyari HP dengan storage-nya kencang tapi nggak terlalu mementingkan yang namanya kamera. Dengan harga 1,5 juta, Itel berani kasih storage 128 GB, which ya secara ukuran biasa aja. Tapi tipenya ini udah kencang, pakai UFS, yang mana jauh lebih ngebut dibanding eMMC pada umumnya. Jadi kalau lo tipe yang sering mindahin file, ya jelas ini adalah fitur yang bikin lo jadi nyaman banget. Performanya sendiri udah cukup oke karena udah pakai Unisoc T615 dengan skor Antutu sekitar 263 ribuan. Yang mana performa seperti ini tentunya udah cukup oke ya buat multitasking atau main game standar kayak Mobile Legends di 60 FPS. Tapi jangan ngarep ya buat main game berat kayak Genshin karena ya FPS-nya bakalan lumayan ngos-ngosan. Tapi ya kalau mau dicoba tetap bisa banget dengan settingan yang direndahin ya, atau ya settingan lowest. Untuk layarnya sih cakep ya, 6,7 inch HD plus IPS dengan refresh rate 120 Hz, yang mana bikin scrolling short match jadi smooth abis. Tapi ada satu catatan penting ya, buat kalian yang memang cari HP untuk kamera, Itel P65 ini merupakan bisa dibilang bukan yang terbaik di kelasnya dari sisi kameranya. Kamera belakangnya beresolusi 50 megapiksel yang standar aja buat foto siang hari, apalagi malam hari. Ya biasa banget. Kamera depan 8 megapiksel juga nggak terlalu wah buat foto selfie. Untungnya untuk desain sendiri, HP ini masih tergolong oke punya. Ketebalannya cuma 7,9 mm dengan berat 192,4 gram, yang mana ini cukup nyaman buat dibawa-bawa. Kesimpulannya, kalau lo butuh HP dengan storage kenceng, layar enak, dan ya nggak terlalu mentingin kamera, Itel P65 adalah pilihan tepat di harga 1,5 jutaan. HP 1 jutaan terbaik 2025 yang keempat adalah Redmi 13. Ini dia HP yang cocok banget buat lo yang suka foto-foto selfie maupun foto pakai kamera belakang. Karena dengan harga yang sampai 2 juta, kualitas kamera dari HP ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya. Dengan harga sekitar 1,6 jutaan, Redmi 13 udah berani ngasih kamera 108 megapiksel yang bakalan ngasih hasil foto yang lebih jernih, detail, apalagi ya buat kebutuhan sosmed. Ini udah oke punya. Kamera depannya 13 megapiksel juga udah mantap dan udah di atas rata-rata HP sejenis. Performanya juga nggak kaleng-kaleng guys, karena secara CPU atau chipset ini udah pakai MediaTek Helio
Helio G91 Ultra dengan skor Antutu sekitar 262 ribuan. Buat game ringan kayak Mobile Legends ini bisa lancar, tapi kalau game berat kayak PUBG atau Genshin ya cuma bisa lah ya, tetap bisa sih. Cuman ya settingannya harus diturunin ke medium atau lowest. Layarnya sendiri juga cakep, 6,79 inch Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan kecerahan di 550 nit. Udah dilapisi dengan pelindung Corning Gorilla Glass juga ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan HP sejenis yang harganya 1 jutaan yang belum ada lapisan pelindung, ya bisa bilang layar dari HP ini lebih tahan goresan. Jadi nggak gampang baret lah. Tapi ingat, bodinya ini lumayan tebal ya, 8,3 mm dan beratnya di 205 gram. Jadi kalau tangan lo kecil mungkin ya ini akan terasa lumayan gede. Baterainya sendiri juga cukup badak ya, di 5030 mAh dengan fast charging mencapai 30 watt. Yang mana dengan kombinasi baterai dan fast charging ini buat ngecas itu bisa penuh dalam waktu 1 jam lebih dikit. Which ini udah tergolong oke banget, alias sudah cepet ya untuk 1 jutaan. Pokoknya ini HP yang cocok banget buat lo yang prioritasnya adalah kamera bagus, layarnya nyaman, dan baterainya oke. Tapi buat hardcore gamer mungkin ada pilihan yang lebih oke ya, yang tadi tuh yang udah pakai Helio G100. Jadi bisa lo sesuaikan aja dengan kebutuhan ya, pengen yang gaming, kamera, atau storage kencang. Tadi udah kita kasih pilihannya ya, silahkan dicek lagi. HP 1 jutaan terbaik 2025 yang terakhir adalah Samsung Galaxy A06. Ini dia pilihan yang paling pas buat lo yang nyari HP dengan brand oke kayak Samsung, tapi dompet lo cukup tipis. Dengan harga sekitar 1,3 juta, Galaxy A06 hadir dengan chipset Helio G85 yang cukup lah ya buat pemakaian standar kayak browsing. Buka IG pun, atau TikTok, atau main Mobile Legends di settingan medium ini udah oke. Cuman ya, jangan berekspektasi terlalu tinggi ya kalau kita ngomongin game yang lebih berat kayak Genshin ataupun apa gamenya? Nah, PUBG. Tapi kalau kalian masih pengen banget main game kayak tadi, bisa kalian mainin juga sebenarnya. Dengan catatan settingannya jadi diturunin menjadi low atau bahkan lowest. Layarnya 6,7 inch SD Plus dengan panel PLS LCD khas Samsung, yang mana sebenarnya udah cukup nyaman buat dipandang lama-lama. Kamera belakangnya 50 megapiksel, yang mana ya lumayan juga lah ya buat foto daylight siang hari atau bikin story. Tapi untuk hasil malam hari ya harap maklum aja ya. Oke aja atau kayak biasa aja, nggak ada yang spesial. Nah, untuk kamera depannya sendiri beresolusi 8 megapiksel yang juga oke aja, yang penting bisa dipakai buat selfie. Atau mau video call mungkin sama doi ya, itu udah bisa banget. Desain bodinya ala Samsung banget dengan berat cuma 189 gram dan ketebalan di 8 mm. Jadi buat pegangan atau ya buat dipegang sehari-hari ini udah oke punya. Baterainya bisa dibilang gede ya, 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Nah, kombinasi kayak gini bikin ngecas jadi jauh lebih cepat, dan intinya jauh lebih cepat daripada standar charging di 10 watt aja. Which artinya ini udah oke punya. Nah, satu kelebihan lagi dari Samsung, HP ini bakalan dijamin dapat update Android sampai 2 generasi. Jadi ini bakalan long term banget dari sisi softwarenya. Kekurangannya, RAM cuma 4GB dengan storage eMMC 5.1 yang mana nggak sekencang HP yang ada di nomor berapa tadi? Nomor 3 berarti ya. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A06 ini bisa jadi pilihan yang oke banget buat kalian yang nyari brand Samsung dengan ekspektasi pemakaian di atas 3 tahun dan dapat update software yang panjang. Ya ini oke banget. By the way, lagi sariawan guys, ngomong software agak susah ya. Ya itu, update software yang panjang. Kalau kalian tertarik, bisa aja klik di keranjang di sini ya, YouTube Shop. Atau kalau mau lihat spek lengkapnya ada di scene berikut ini. Yo guys, itu dia 5 HP 1 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di tahun 2025, khususnya mungkin buat yang nonton ya, baru rilis video, itu di April sampai Mei 2025. List lengkap dari 5 HP tadi bisa kalian cek aja di deskripsi atau di keranjang YouTube Shop. Di sana udah lengkap banget ya, berikut dengan harga dan juga link dari toko terpercaya yang udah kita bantu seleksi dari timnya Rah Gadget. So, kalau kalian tertarik dan mungkin ya ngeliat speknya atau bahkan mau langsung check out, silahkan klik aja YouTube Shop. Oke? Mantap.
Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like juga. Kalau kalian ada saran konten lainnya, mungkin kita ngebahas selain HP, gadget, atau laptop, silahkan drop aja di kolom komentar. Atau kalau kalian masih bingung dengan HP 1 jutaan, 2 jutaan, silahkan tanyakan juga di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe guys ya. Dan kita ketemu lagi di video arah gadget berikutnya. Boom!